Halo semua, kami dari kelompok 5 mata kuliah penyakit akibat kerja kelas 6D. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai kadar biomarker yang menunjukkan adanya kerusakan ginjal pada pekerja penyamakan kulit di Bangladesh. Anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama Tasbiatul Husnah, yang kedua Siti Holila Nurhamidah, yang ketiga Farah Sukmadewi, yang keempat Anggita Megawati, dan yang kelima Galuh Putri Kusuma Astuti. Topik pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama uraian kasus, yang kedua identifikasi faktor risiko dan paparan hazard, yang ketiga patofisiologi, yang keempat pencegahan, dan yang kelima rekomendasi. Pembahasan yang pertama yaitu uraian kasus yang meliputi 5W plus 1H. Yang pertama yaitu WAT. Kasus ini merupakan kasus penyakit akibat kerja yaitu peningkatan kadar biomarker yang menunjukkan adanya kerusakan ginjal pada pekerja penyamakan kulit. Yang kedua yaitu WHO. Kerusakan ginjal dinilai pada 100 pria yang bekerja di penyamakan kulit. Urinary total protein to keratini ratio dan kidney injury molecule 1 adalah biomarker yang menjadi tanda kerusakan glomerulus dan tubulus di ginjal. Hasil yang didapatkan yaitu terdapat 26% pekerja penyamakan kulit dengan kadar UPCR melebihi 500 mg per gram keratinin, di mana UPCR yang melebihi 500 mg per gram keratinin dapat meningkatkan resiko gagal ginjal dan kematian. Selain itu, terdapat 17% pekerja penyamakan kulit dengan kidney injury molecule 1 melebihi 0,27 mg per gram keratinin. Yang ketiga yaitu WEN. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Penyakit ginjal merupakan penyakit kronik yang memerlukan waktu lebih dari 10 tahun untuk mendeteksi apakah pekerja mengalami kerusakan ginjal. Tentunya hal tersebut didukung dengan anggapan bahwa tidak menggunakan APD bukan menjadi suatu masalah. Yang keempat yaitu WARE. Peningkatan kadar biomarker yang menunjukkan adanya kerusakan ginjal pada pekerja penyamakan kulit terjadi di Bangladesh. Yang kelima yaitu Y. Hal ini disebabkan karena proses penyamakan kulit menggunakan bahan kimia kromium trivalen secara berlebihan yang menyebabkan para pekerja penyamakan kulit berisiko mengalami kerusakan ginjal. Yang keenam yaitu HOW. Karena sistem penyamakan kromium rendah biaya dan memiliki manfaat bagi negara maju dan berkembang, maka lebih dari 90% kulit di seluruh dunia diproduksi dengan sistem penyamakan menggunakan kromium trivalen. Paparan kromium terdapat di setiap proses penyamakan kulit seperti pada proses pre-tanning, tanning, dan post-tanning. Proses penyamakan kulit dilakukan secara konvensional, di mana pekerjanya tidak menggunakan APD saat pengerjaannya. Oleh karena itu, pekerja di penyamakan kulit sering ditantang untuk terpapar bahan kimia karena perawatan yang buruk, keselamatan dan kebersihan yang kurang, serta ketidaktahuan tentang bahaya maupun resiko yang ada di tempat kerja. Kurang sadarnya pekerja akan pentingnya penggunaan APD menyebabkan pekerja mudah terpapar pajanan zat kimia. Mengingat jalur paparan kromium adalah jalur pernapasan, jalur penyerapan pada kulit, dan jalur pencernaan. Oleh karena itu, kromium dapat mudah masuk ke dalam tubuh.
sehingga pekerja penyamakan kulit mengalami peningkatan kadar biomarker yang menunjukkan adanya kerusakan pada ginjal akibat paparan yang berlebihan terhadap kromium trivalen. Subbab selanjutnya adalah identifikasi faktor resiko pada pekerja penyamak kulit. Faktor risiko yang pertama yaitu durasi paparan. Pada kasus yang kami angkat, tidak dijelaskan lebih spesifik berapa lamanya pekerja bekerja dalam waktu sehari. Namun, berdasarkan jurnal lain, pekerja penyamakan kulit biasanya bekerja lebih dari 8 jam per hari. Selain lamanya waktu bekerja, pekerja terpapar oleh bahan kimia yaitu kromium yang berlebih pada proses penyamakan kulit. Faktor resiko yang kedua adalah jenis pekerjaan. Jadi, jenis pekerjaan pada kasus ini adalah penyamak kulit. Berdasarkan hasil uji urin atau tes urin, didapatkan bahwa konsentrasi kromium pada urin pekerja penyamakan kulit 24 lebih tinggi dari populasi umum. Oleh karena itu, pekerja penyamakan kulit ini lebih beresiko mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bahan kimia yaitu kromium. Selanjutnya, pembahasan mengenai paparan hazard menyebab penyakit ginjal pada pekerja penyamakan kulit. Bahaya yang ada di tempat kerja penyamakan kulit adalah bahaya kimia. Bahan kimia yang digunakan adalah kromium. Kromium digunakan pada proses penyamakan kulit. Kromium dapat masuk ke dalam tubuh pekerja melalui inhalasi, ingesti, dan dermal. Pada kasus ini, pekerja yang terpapar oleh kromium dapat berdampak pada kesehatan pekerja, terutama penyakit ginjal. Subbab selanjutnya, patofisiologi. Ginjal merupakan organ penting yang berfungsi menjaga komposisi darah dengan mencegah menumpuknya limbah dan mengendalikan keseimbangan cairan dalam tubuh, menjaga level elektrolit tetap stabil, serta memproduksi hormon dan enzim yang dapat membantu dan mengendalikan tekanan darah. Kerusakan ginjal pada pekerja penyamakan kulit diawali dengan masuknya bahan kimia berupa kromium ke dalam tubuh. Logam kromium dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan, pencernaan, dan juga kulit. Pada kasus tersebut, proses penyamakan kulit dilakukan secara konvensional, di mana para pekerjanya bekerja tanpa menggunakan alat pelindung diri, seperti masker, sarung tangan, dan juga baju kerja. Hal tersebut tentunya membahayakan bagi kesehatan para pekerjanya, karena terpapar kromium dapat berdampak pada kesehatan, yaitu pada saluran pernafasan, hati, dan juga ginjal. Adanya logam berat berupa kromium dapat menimbulkan kerusakan struktur pada nefron terutama pada sepitel tubulus proximal. Hal ini dapat disertai dengan gangguan fungsi ginjal yang umumnya ditandai dengan penurunan laju filtrasi glomerulus. Sehingga zat sisa metabolisme seperti keratinin dan ureum yang harusnya dibuang oleh ginjal, kadarnya akan menurun dalam urin, akibatnya kadar zat tersebut akan meningkat dalam darah. Sehingga ketika kita akan mengetahui apakah kadar kromium meningkat dalam darah atau urin, dapat digunakan sebuah uji seperti urinalisis, keratinin, urea darah nitrogen, dan lain sebagainya untuk menentukan telah terjadinya kerusakan ginjal tubular. Gagal ginjal berawal dari penurunan kemampuan untuk menyaring darah dalam tubuh yang apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan gagal ginjal kronik. Dalam stadium awal gagal ginjal yang terjadi adalah penurunan kemampuan ginjal secara signifikan atau rusaknya fungsi salah satu ginjal karena ginjal terus menyaring darah yang kurang sesuai dengan tubuh kita. Dan apabila kerusakan ginjal ini terus berlanjut, maka kedua ginjal dapat mengalami kerusakan permanen. Subbab selanjutnya adalah pencegahan, di mana terdapat 5 level pencegahan yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah health promotion, di mana perusahaan harus memberikan penjelasan mengenai bahaya dan risiko di tempat kerja, penjelasan mengenai pentingnya pemakaian APD serta prosedur pemakaiannya. Selain itu, diperlukan juga penjelasan mengenai pentingnya personal hygiene dan penggalakan perubahan pola hidup menjadi lebih sehat untuk meningkatkan imunitas. Level pencegahan yang kedua adalah specific protection,
yaitu dengan melaksanakan pengendalian risiko K3 sesuai dengan hierarchy of control. Salah satunya dengan menyediakan dan mewajibkan pemakaian APD yang sesuai dengan risiko yang ada di tempat kerja. Level pencegahan selanjutnya adalah early diagnosis dan prompt treatment, yaitu dengan melakukan screening rutin pada pekerja untuk mendeteksi dini adanya penyakit, khususnya penyakit akibat kerja. Bila terdapat tanda yang merugikan, perusahaan memberikan layanan penanganan segera. Level pencegahan yang keempat adalah disability limitation, di mana perusahaan memberikan akses fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang sesuai demi mengurangi dampak yang lebih parah. Adapun level pencegahan yang terakhir adalah rehabilitation, di mana perusahaan menerapkan return to work health assessment bagi pekerja yang terkena dampak risiko di tempat kerja. Terakhir adalah rekomendasi berdasarkan hierarchy of control. Yang pertama ada eliminasi, yaitu tidak menggunakan zat berbahan kromium dalam proses penyamakan kulit. Yang kedua ada substitusi, yaitu mengganti metode penyamakan kromium dengan metode vegetable yang harmless, atau mengganti metode penyamakan kromium dengan metode titanium. Yang ketiga adalah engineering control atau rekayasa teknik. Di antaranya adalah dengan pembuatan sistem drainase yang tertutup untuk saluran pembuangan limbah bekas penyamakan, lalu menggunakan ladder processing drum anti bocor, dan pembuatan saluran penampung air kering atau yang tidak menggenang di bawah ladder processing drum. Berikutnya ada penggunaan forklift ataupun tools untuk memindahkan kulit ke dalam ataupun keluar drum. Lalu pembuatan sistem ventilasi yang baik dan pembuatan sistem pembuangan limbah hasil penyamakan. Yang keempat adalah administrative control, yaitu menyediakan dan mewajibkan pekerja untuk mandi dan ganti pakaian sebelum pulang, pemeriksaan kesehatan prakerja, dan pemantauan rutin fungsi ginjal atau kadar kromium pada urin. Selanjutnya adalah aturan kewajiban menggunakan APD saat bekerja, pengaturan waktu atau shift kerja, pembuatan kebijakan pemeriksaan kesehatan rutin pekerja tiap tahun, dan mengadakan pelatihan mengenai bahan berbahaya pada pekerja. Dan yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri. Di antaranya ialah masker, sarung tangan karet, lalu ada coverall waterproof, dan juga terakhir ada boots. Jadi, kesimpulannya adalah pajanan kromium yang berlebihan pada pekerja dapat menyebabkan penyakit akibat kerja, khususnya pada ginjal. Adapun pajanan kromium dapat masuk ke tubuh melalui dermal, inhalasi, dan ingesti. Salah satu jenis pekerjaan yang memiliki risiko tinggi pajanan kromium adalah pekerja di penyamakan kulit yang menggunakan metode pemakaian kromium. Metode ini banyak diadopsi khususnya di negara berkembang karena biaya yang relatif murah. Maka dari itu diperlukan pengendalian yang adekuat untuk meminimalisasi risiko yang diterima oleh pekerja di penyamakan kulit.